Oke, mari kita bicara tentang mobil. Lebih tepatnya, bagian yang menghubungkan tenaga mesin ke roda. Ada dua pilihan utama, seperti memilih antara bir pahit asli atau bir lager kontinental yang berbusa. Di satu sisi, ada transmisi manual. Ini cara lama yang benar. Mobil ini punya 3 pedal di lantai, satu untuk jalan, satu untuk berhenti, dan yang paling penting, kopling. Kamu, pengemudi, punya kendali penuh. Kamu yang memutuskan kapan harus ganti gigi, terhubung langsung dengan mesin. Ini hubungan mekanis yang indah, tarian antara manusia dan logam yang butuh sedikit keahlian. Di sisi lain, ada transmisi otomatis atau matic seperti yang orang sebut. Ini pilihan yang simple untuk orang yang berpikir mengemudi itu cuma dari rumah ke pusat perbelanjaan. Pedal ketiga, kopling yang susah itu dihilangkan. Otak pintar mobil, atau kadang otak yang tidak terlalu pintar, yang memutuskan kapan harus ganti gigi untukmu. Wah, kamu tinggal mengarahkan mobil ke arah yang benar dan menginjak gas. Katanya sih lebih mudah, lebih santai, dan kurang melibatkan. Ini seperti ada orang lain yang mengunyah makananmu. Jadi, apa masalah besarnya? Kenapa ada argumen tanpa henti di warung kopi dan forum internet? Ini pertanyaan filosofi yang mendasar. Kamu mau mengemudikan mobil, atau kamu mau diangkut oleh mobil? Transmisi manual membuatmu jadi bagian penting dari mesin. Kamu merasakan putaran mesin, kamu mendengarkan lagunya, dan kamu memilih gigi yang pas untuk tikungan yang sempurna. Ini seni. Transmisi otomatis, di sisi lain, memperlakukanmu seperti penumpang dengan setir. Ini dirancang untuk kenyamanan, untuk membuat urusan membosankan macet, jadi sedikit tidak menyiksa jiwa. Pilihanmu banyak bicara tentang dirimu. Memilih manual, menunjukkan kamu punya sedikit bensin di dalam darahmu. Ini menunjukkan kamu menghargai mekanismenya, kamu menikmati tantangan dan perasaan puas saat perpindahan gigi yang sempurna. Memilih otomatis ya, itu menunjukkan kamu punya prioritas lain. Mungkin kamu tinggal di kota yang macet parah, sehingga mengoperasikan pedal kopling akan membuat kaki kirimu sebesar batang pohon. Atau mungkin, hanya mungkin, kamu menganggap seluruh urusan mengemudi itu sedikit merepotkan. Dan itu, saya khawatir, adalah sebuah tragedi. Jadi, kapan kamu harus memilih transmisi manual? Jawabannya sederhana, kapanpun kamu ingin bersenang-senang. Mobil manual itu untuk jalanan terbuka, untuk jalanan berliku di hari Minggu pagi yang cerah. Ini untuk pengemudi yang ingin merasakan setiap tenaga kuda yang coba diberikan mesin. Kamu adalah konduktor orkestra, memberitahu mesin kapan harus bernyanyi, dan kapan harus mengaum. Kamu bisa menahan gigi lebih lama saat keluar dari tikungan, atau menurunkan gigi secara agresif saat mendekatinya. Menggunakan mesin untuk membantumu mengerem. Ini adalah mengemudi dalam bentuknya yang paling murni, paling tidak tercampur. Ini juga transmisi untuk orang yang berpikir. Kamu harus mengantisipasi jalan di depan. Kamu melihat tanjakan di depan. Jadi kamu menurunkan 1 gigi untuk menjaga mesin tetap pada putaran tenaganya, siap menanjak dengan semangat. Kamu tidak menunggu kotak elektronik pintar untuk menyadari bahwa ia kesulitan. Ini membuatmu menjadi pengemudi yang lebih terlibat, lebih sadar. Ini juga seringkali lebih murah. Mobil manual secara historis lebih murah untuk dibeli dan, karena secara mekanis lebih sederhana, kadang-kadang bisa lebih murah untuk diperbaiki jika ada masalah. Ini pilihan untuk penggemar dengan anggaran terbatas, orang yang menghargai pengalaman daripada kemudahan. Manual adalah juara tak terbantahkan dalam hal kontrol. Mengemudi dalam kondisi licin seperti salju atau hujan lebat, manual memberimu tingkat kontrol yang lebih baik atas tenaga yang masuk ke roda. Kamu bisa perlahan-lahan bergerak maju dengan gigi yang lebih tinggi untuk mengurangi kemungkinan roda selip. Trik yang banyak mobil otomatis tidak bisa tiru dengan kehalusan yang sama. Ini menghubungkanmu dengan permukaan jalan, dengan cara yang tidak bisa dilakukan otomatis. Kamu merasakan apa yang dilakukan mobil melalui tanganmu pada tuas persneling, dan kakimu pada kopling. Ini pengalaman analog yang mentah di dunia yang semakin digital. Jadi, untuk siapa ini? Ini untuk pengemudi baru yang ingin belajar seni mengemudi yang benar, bukan hanya sekadar lulus ujian. Ini untuk pejuang akhir pekan yang melihat mobil mereka lebih dari sekadar alat. Ini untuk siapapun yang percaya bahwa perjalanan sama pentingnya dengan tujuan. Bahkan mungkin lebih penting. Jika suara perpindahan gigi yang sempurna membuatmu merinding, maka kamu, temanku, adalah pengemudi manual. Jangan biarkan siapapun mengatakan sebaliknya. Rangkulah pedal ketiga itu. Nah, saya harus jujur. Ada saatnya, saya dengan enggan mengakui
transmisi otomatis sedikit masuk akal. Situasi yang paling jelas adalah perjalanan harian di kota besar yang padat. Jika perjalananmu ke kantor melibatkan 90% waktumu bergerak secepat siput yang mengantuk, maka mengoperasikan pedal kopling ratusan kali adalah siksaan. Ini membosankan, melelahkan, dan membuat kaki kirimu pegal. Dalam skenario yang spesifik dan tidak menyenangkan ini, otomatis adalah anugerah. Kamu tinggal duduk di sana, memindahkan kakimu di antara dua pedal, sambil merenungkan kesia-siaan semuanya. Otomatis adalah raja kenyamanan yang tak terbantahkan. Bayangkan kamu sedang mengantar anak sekolah, ada dua anak berteriak di belakang, radio menyala keras, dan kamu mencoba melewati tempat parkir yang sempit. Hal terakhir yang perlu kamu khawatirkan adalah mesin mati atau mencari gigi yang tepat. Otomatis menyederhanakan prosesnya, membebaskan kapasitas mentalmu untuk menghadapi kekacauan yang lebih mendesak di dalam mobil. Ini untuk orang-orang yang hidupnya sudah cukup rumit, tanpa harus menambahkan kopling. Ini membuat mengemudi dalam lalu lintas macet jadi sangat mudah. Mobil otomatis modern juga menjadi sangat pintar, jauh lebih baik daripada kotak-kotak lamban, dan tidak responsif di masa lalu. Yang terbaik, seperti sistem kopling ganda, bisa mengganti gigi lebih cepat dari manusia manapun. Mereka bisa sangat efisien, kadang-kadang bahkan menawarkan penghematan bahan bakar yang lebih baik daripada versi manualnya, karena mereka selalu berada di gigi yang optimal. Mereka menawarkan gelombang akselerasi yang halus dan mulus, yang sempurna untuk mobil mewah yang besar dan mengalir. Di Rolls-Royce misalnya, transmisi manual akan sama tidak pantasnya dengan tuxedo di konser rock. Jadi, siapa pengemudi otomatis yang ideal? Ini adalah penduduk kota, pengendara jalan tol jarak jauh, orang tua yang sibuk, atau siapapun yang menghargai kenyamanan dan kesederhanaan di atas segalanya. Jika kamu melihat mobilmu sebagai alat untuk membawamu dari A ke B dengan sedikit kerepotan, maka otomatis adalah pilihan yang logis. Ini untuk mereka yang ingin bersantai di belakang kemudi, mendengarkan buku audio mereka, dan tiba di tujuan mereka dengan perasaan segar daripada gelisah. Ini adalah solusi yang masuk akal dan praktis untuk realitas mengemudi modern, meskipun memang kurang memiliki jiwa. Jadi, kita sampai pada pertarungan terakhir, manual atau otomatis. Sebenarnya, tidak ada jawaban tunggal yang benar, hanya yang benar untukmu. Keuntungan utama manual adalah keterlibatan pengemudi. Ini membuatmu memegang kendali, menawarkan pengalaman yang memuaskan dan kontrol penuh yang luar biasa di jalan yang menyenangkan. Namun, kelemahan terbesarnya adalah merepotkan di lalu lintas. Pekerjaan kopling yang terus-menerus bisa mengubah perjalanan kota menjadi bentuk penyiksaan. Ini menuntut lebih banyak keterampilan dan perhatian dari pengemudi setiap saat, yang bisa melelahkan dalam perjalanan panjang dan membosankan. Ini pada dasarnya untuk kaum puritan. Otomatis, sebaliknya, bersinar di mana manual kesulitan. Kekuatan terbesarnya adalah kemudahan penggunaannya, terutama dalam lalu lintas padat. Ini santai, sederhana, dan memungkinkan pengemudi untuk fokus pada hal lain. Otomatis modern juga sangat cepat dan efisien. Kekurangannya bisa terasa terpisah dan tidak melibatkan. Mobil membuat keputusan untukmu, yang bisa membuat frustrasi bagi pengemudi yang antusias. Otomatis yang lebih tua atau lebih murah juga bisa lambat merespons, menghilangkan kesenangan mengemudi yang bersemangat, dan kadang-kadang terasa kurang terkontrol dalam kondisi sulit. Ini adalah juara kenyamanan. Pikirkan tentang kehidupan sehari-harimu. Apakah kamu tinggal di pedesaan dengan jalanan kosong yang indah di depan rumahmu? Manual akan membuatmu menikmatinya sepenuhnya. Apakah kamu menghabiskan 1 jam setiap pagi merangkak melalui hutan beton untuk sampai ke kantormu? Otomatis akan menyelamatkan kewarasanmu dan kaki kirimu. Pertimbangkan prioritasmu. Apakah mengemudi adalah gairah atau tugas? Apakah kamu mendambakan kontrol atau kenyamanan? Apakah kamu membeli mobil sport kecil yang lincah untuk kesenangan akhir pekan? Atau SUV keluarga besar untuk mengangkut orang dan barang? Tujuan mobil adalah yang terpenting. Saran saya adalah ini, jujurlah pada dirimu sendiri. Jangan membeli manual, hanya karena kamu pikir itu membuat terlihat seperti pengemudi sejati, hanya untuk mengutuknya setiap hari di lalu lintas. Dan jangan puas dengan otomatis jika kamu tahu, jauh di lubuk hatimu, bahwa kamu akan merindukan koneksi dan kontrol saat mengganti gigimu sendiri. Jika bisa, coba kendarai kedua jenis. Rasakan perbedaannya. Pilihan antara manual dan otomatis bukan hanya masalah teknis. Ini tentang jenis hubungan yang ingin kamu miliki dengan mobilmu. Sekarang,
Pergilah, dan pilihlah dengan bijak. Dan cobalah memilih manual. Kamu tahu itu masuk akal.